多艰苦。你接好了。天赋的魂师，我几乎可以肯定，哦，不止一个蓝浩王的名号。听起来很诱人，但很可惜，我的答案依旧是生，亦我所欲也。 Halo guys, selamat datang di channel Portal Donghua, channel yang khusus membahas bocoran dan alur cerita Donghua terbaik di jagat raya. Dan pada video kali ini, saya mewakili Bang Panjul akan membawakan bocoran Donghua Soul Land, episode 252, yang akan tayang pada hari Sabtu tanggal 25 Maret nanti. Dan tak perlu banyak spoiler di awal, segera pasang handset kalian, simetriskan posisi rebahan, dan yuk kita masuk ke alur ceritanya. Yang pada episode 251 kita sudah melihat, Tang San yang tidak bisa lari dan bersembunyi dari pelacakan Qian Rensu, ia pun dengan nekat keluar dan menantang Qian Rensu untuk bertaruh. Jika dia menang, maka Qian Rensu hanya perlu membiarkannya melarikan diri selama 3 hari, serta mengembalikan Trisula Dewa Laut miliknya. Dan jika kalah, maka dia bersedia untuk tunduk pada Kekaisaran Wuhun. Qian Rensu yang telah menjadi Dewa Malaikat, ia pun dengan penuh percaya diri menerima tantangan Tang San, karena bagaimanapun, Tang San hanyalah seorang manusia, yang tak mungkin bisa mengalahkan dewa. Saat pertarungan terjadi, Tang San pun ditekan habis-habisan, sampai harus menggunakan teknik peledakan cincin roh. Namun sayang, di hadapan Qian Rensu, semua teknik yang digunakan Tang San tidak memberikan damage yang berarti. Sampai pada akhirnya, saat terjadi bentrokan antara kedua avatar dewa, Tang San pun seketika terpental ke tanah dan mendapatkan luka yang sangat parah. Sedangkan Qian Rensu, setelah bentrokan dua kekuatan dewa, ia tampak baik-baik saja. Dengan menggunakan kemampuan dewanya, Qian Rensu masih bisa merasakan tanda-tanda kehidupan dari Tang San, namun dengan luka yang cukup parah, seolah-olah tidak bisa bertarung lagi. Dan hal itu lantas membuat Qian Rensu berpikir, bahwa taruhan mereka telah berakhir dengan dia sebagai pemenangnya. Namun baru saja memikirkan hal itu, Tang San tiba-tiba bangkit dan berkata, bahwa taruhannya belum berakhir karena dia belum kalah. Mendengar kata-kata Tang San, jelas membuat Qian Rensu merasa heran. Karena untuk berdiri saja, ia harus dibantu tulang kaki laba-laba miliknya, jika bukan karena bantuan tulang roh kaki laba-laba, Tang San pasti sudah tersungkur. Ditambah lagi dengan 9 cincin roh rumput biru perak, yang untuk sementara waktu tidak dapat digunakan, karena telah dipaksa menggunakan kekuatan penuh pada pertempuran sebelumnya. Lantas dengan apa dia akan melawanku? Pikir Qian Rensu, yang sangat tidak mengerti. Di sela pikiran Qian Rensu yang bertanya-tanya, tiba-tiba Tang San mengeluarkan 3 sosis pemulihan, yang sebelumnya diberikan oleh Oscar sebelum dia berangkat ke hutan Stardow. Yang 2 diantaranya berfungsi untuk memulihkan kekuatan roh serta kondisi fisik. Sedangkan sosis ketiga, adalah sosis ulat kristal, yang dibuat menggunakan cincin roh ke-8 Oscar, dan menghabiskan 50% kekuatan roh miliknya, dan hanya dapat membuat 1 sosis saja dalam 7 hari. Untuk efeknya sendiri, sosis ulat kristal ini dapat memulihkan 100% kondisi tubuh selama tidak terputus. Melihat hal itu Qian Rensu kaget bukan kepalang, dan mengesampingkan statusnya sebagai Dewa Malaikat. Apa yang sebenarnya dimakan olehnya, hingga semua cedera di dalam tubuhnya dapat pulih begitu cepat, dan kekuatan rohnya pun telah kembali seperti sebelumnya. Melihat kekuatan Tang San yang telah pulih, Qian Rensu tak langsung melakukan serangan dan lantas berkata, "Memangnya kenapa jika kekuatanmu telah pulih? Dalam pertempuran sebelumnya, aku telah melihat roh rumput biru perak milikmu sudah tidak dapat digunakan, setelah kamu menghancurkan beberapa cincin roh milikmu." Mendengar ucapan itu Tang San pun mengangguk pelan. Itu memang benar, dan kamu mengamati semua pertarungan dengan sangat baik, karena setelah menghancurkan 8 cincin rohku, maka roh rumput biru perak milikku sudah tidak bisa digunakan lagi. Tapi kamu jangan lupa, bahwa rumput biru perak milikku masih memiliki 1 cincin roh yang tersisa. Terlebih lagi, aku terlahir sebagai master roh dengan roh pelindung ganda, yaitu Palu Hautian, jadi hasil dari taruhan kita belum bisa ditentukan. Karena aku masih belum kalah. Mendengarkan itu Qian Rensu lantas berkata, "Baiklah,
Aku ingin melihat seberapa besar kekuatan Palu dari Sekte nomor 1 di benua Douluo, dan juga pernah melukai ayahku. Setelah berbicara Tang San langsung mengeluarkan Palu Haotian, serta 8 cincin roh, 4 hitam dan 4 merah, yang melingkar di sekitarnya. Melihat 4 cincin roh itu, Qian Rengsu pun langsung terkejut. Karena dia sendiri mengetahui, bahwa ketiga kaisar semut yang dibunuh oleh Tang San hanya berusia 90.000 tahun, lantas kenapa cincin roh milik mereka bisa berwarna merah? Dan ternyata, bukan hanya Qian Rengsu yang terkejut. Bahkan Tang San, yang merupakan pemilik Palu Haotian pun ikut terkejut melihat 4 cincin roh yang berwarna merah. Namun satu hal yang ia ingat, kemungkinan ketiga cincin roh milik kaisar semut itu telah berevolusi, karena diserap menggunakan teknik khusus. Sementara Qian Rengsu yang awalnya sangat percaya diri akan kemenangannya. Namun, setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri cincin roh yang mengelilingi Palu Haotian, serta kekuatan Tang San yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, spontan ia pun memasang ekspresi serius, diikuti cahaya keemasan yang kembali bersinar di sekelilingnya. Di saat yang sama, Tang San mulai mengayunkan palunya yang berukuran raksasa, dengan menggunakan teknik penghancuran cincin roh, yang merupakan keterampilan rahasia Palu Sumeru, sama seperti yang pernah diajarkan oleh ayahnya, demi mengeluarkan kekuatan terbaik Palu Haotian. Tapi tentunya, setiap kekuatan yang besar, pasti akan memiliki resiko. Yang dimana setelah menggunakan teknik penghancuran cincin roh, maka selama 3 hari, cincin roh itu tidak akan bisa digunakan. Dan alasan Tang San nekat menggunakan teknik tersebut, karena menganggapnya sebagai kartu truf, demi memenangkan taruhan dan meninggalkan hutan Stardo. Dan demi menambahkan damage serangan, Tang San pun mengkombinasikannya dengan tulang roh milik Erming. Saat Palu Haotian berbenturan dengan pedang Dewa Malaikat, seketika ledakan besar bergema, diikuti cahaya energi yang menutupi hutan. Akibat dari kuatnya serangan kombinasi yang dilancarkan oleh Tang San, membuat tubuh Qian Rengsu terpental ke tanah, bahkan, pedang Dewa Malaikat pun hancur berkeping-keping. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Palu Haotian bukanlah senjata surgawi, tetapi kenapa bisa kekuatan hantamannya melebihi kekuatan senjata dewa? Sementara Tang San yang telah memuntahkan seteguk darah, ia pun masih tidak berhenti, dan kembali mengayunkan Palu Haotian sampai ayunan keempat, dan diikuti penghancuran cincin roh keempat, membuat Qian Rengsu yang memiliki kekuatan dewa merasakan tekanan yang kuat, dan jelas, hal ini merupakan penghinaan besar bagi pewaris Dewa Malaikat, hingga membuat Qian Rengsu semakin murka pada Tang San, diikuti munculnya sosok avatar Dewa Malaikat yang melesatkan bulu-bulu emas yang sangat tajam. Walaupun demikian, Tang San tidak mundur, dan kembali menghancurkan cincin roh kelima dan keenam miliknya, hingga menimbulkan ledakan yang kembali bergema, dengan ditutupi aura membunuh yang sangat pekat, membuat Qian Rengsu semakin tertekan oleh kekuatan Palu Haotian, dan mulai memahami, bahwa tidak mengherankan, jika di masa lalu kekuatan Palu Haotian dapat membuat ayahnya terluka parah. Menyadari kekuatan Tang San yang sangat menakutkan, padahal belum sepenuhnya menjadi dewa, Qian Rengsu pun memutuskan untuk membunuhnya, dan segera merilis domain Dewa Malaikat, yang saat itu mengurung dan menekan kekuatan Tang San. Di saat yang sama, Qian Rengsu merilis kekuatan yang berupa naga api emas. Tapi sayangnya, Qian Rengsu kembali dibuat terkejut, saat melihat kekuatan ayunan Palu Tang San yang semakin kuat dan dapat menghancurkan naga emas serta domain miliknya. Merasakan kekuatan serangan yang begitu dahsyat, Qian Rengsu lantas tersenyum dan berkata, bagus sekali Tang San, kamu benar-benar jenius. Tapi karena kamu tidak bisa dikendalikan untuk tunduk padaku, maka aku putuskan untuk membunuhmu, dan tentunya ini tidaklah melanggar aturan, karena waktu taruhan belumlah selesai, kata Qian Rengsu, sambil mengeluarkan avatar Dewa Malaikat yang memegang pedang raksasa, yang saat itu akan dilesatkan ke arah Tang San. Melihat hal itu Tang San pun berkata, tunggu. Ada apa Tang San? Apakah kamu ingin mengatakan kata-kata terakhir? Waktu taruhan sudah hampir habis, tapi karena aku sangat mengagumi kejeniusan serta kekuatanmu, maka aku memberimu waktu 30 detik untuk mengucapkan kata terakhir, kata Qian Rengsu. Tang San lantas berkata, sebenarnya aku hanya ingin mengatakan, bahwa aku masih ingin bertaruh dalam waktu 30 detik ini, aku akan menggunakan cincin roh terakhirku untuk menghancurkan semua pertahananmu. Walaupun ucapan Tang San terdengar tidak masuk akal,
Namun sebagai dewa malaikat yang bermartabat, serta merasa kekuatan Tang San telah banyak terkuras, maka Qian Rengsu pun menyetujui tawaran itu. Dan itulah guys, ending dari bocoran Donghua Soul Land, episode 252.